Shalom, perkenalkan nama saya Intansi Yuli Sidaputar dengan NIM 220106 dari Prodipa dari grup A. Di sini saya akan menjelaskan 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. 9 jalan kudus itu ada yang pertama yaitu kaum naturalis. Di kaum ini adalah kaum yang mengasihi Allah di alam terbuka, seperti memvisualkan Allah dengan jelas, yaitu melalui apa yang Tuhan ciptakan dan melihat Allah di balik alam ciptaan Tuhan. Kaum yang kedua yaitu kaum indrawi. Kaum ini merupakan kaum yang mengasihi Allah dengan panca indera, seperti menyembah Allah dengan seluruh keberadaan tubuh dan memperhatikan estetika seperti dekorasi, hiasan, wewangian, dan musik. Kaum yang ketiga yaitu kaum tradisionalis. Kaum ini merupakan kaum yang mengasihi Allah melalui ritual dan sambil dengan melakukan dan menjalankan praktik keagamaan secara rutin dan terstruktur. Dan kaum yang keempat yaitu kaum asketis atau kaum askese. Kaum inilah kaum yang mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan, seperti mencintai keheningan dan kesederhanaan atau kesendirian dan hidup dalam dunia batin. Pada kaum ini juga liturginya yang rumit, kebisingan dan hiruk pikuk, kerumitan ibadah, tidak ada lukisan dan musik yang nyaring itu sangat cocok pada kaum asketis. Dan kaum yang kelima itu kaum aktivis. Di kaum ini adalah kaum yang mengasihi Allah dengan konfrontasi seperti menyembah Allah dengan menghayati spiritualitasnya sebagai aktivis sosial politik, sebagai penegak keadilan dan yang memperjuangkan perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang keenam itu kaum pemerhati. Kaum ini adalah kaum yang mengasihi Allah dengan mengasihi sesama, seperti dengan kasih dan kelembutan, dan mengasihi orang yang miskin dan orang berkekurangan, seperti ketika kita melihat orang tersebut dalam kesusahan kita menolongnya. Dan kaum yang ketujuh yaitu kaum antusias. Di kaum ini adalah kaum yang mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan, seperti melakukan ibadah yang bergairah dan penuh sukacita dan merayakan dan berkumpul antara sebanyak orang mungkin, seperti melakukan ibadah KKR. Dan kaum yang ke-8 itu adalah kaum kontemplatif. Di kaum ini adalah kaum yang mengasihi Allah dengan pemujaan, seperti mereka berusaha mengasihi Allah dengan kasih yang paling murni dan paling mendalam. Dan kaum yang ke-9 yaitu kaum intelektual. Kaum intelektual adalah kaum yang mengasihi Allah dengan pikiran, seperti merasa dekat dan mengenal Allah ketika pengetahuan mereka tentang Allah juga bertambah. Jadi, dari ke-9 kaum yang saya jelaskan tadi, saya memilih kaum kontemplatif. Kaum ini saya pilih karena saya merasa ketika saya merasakan ketika saya melakukan ibadah pagi atau perenungan kayak gitu, kayak berdoa dan saat teduh, seperti ketika saya berdoa, ketika saya sudah meresapi seluruh doa saya merasa kalau Tuhan ada di depan saya, dan saya merasa sangat senang ketika Tuhan ada di samping saya, seperti saya ingin menyerahkan segala seluruh keluh kesah yang ada pada diri saya. Dan pada kaum ini adalah kaum yang berusaha mengasihi Allah dengan kasih yang paling murni dan paling mendalam. Bak sepasang kekasih Allah itu dikenal dan digambarkan sebagai mempelai surgawi yang dapat memuaskan kaum kontemplatif ini. Kaum ini juga berusaha memandang Allah dengan kasih, dan masuk pengalaman menggetarkan dengan kekasih. Seperti ketika kita sedang jatuh cinta, ketika kita berjumpa dengan orang yang kita sukai, pastinya kita pasti akan merasa senang, bahagia ketika kita berjumpa dengannya. Berjualah dengan Tuhan, walaupun kita tidak dapat melihat wajah Tuhan, tetapi kita dapat merasakannya. Ketika kita melakukan melakukan doa, kita pasti merasakan bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Dan seperti ketika kita ingin memberikan atau menyerahkan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan dan bersandar di pundak Tuhan. Pada kaum ini juga memandang wajah Allah dengan kerinduan, kita pasti akan merasa seperti ini, bersandar di pundak Tuhan.
Kaum ini juga ingin menikmati waktu berkualitas bersama dengan Tuhan. Dan bahasa dari kaum ini juga sangat membahasakan doa dan ayat itu dengan penuh keintiman seperti, "Ya Allah, kekasih kami." Dan jika kita sedang tergugah dan sedang dengan Kidung Agung, bisa jadi kalau kita itu adalah kaum kontemplatif. Seperti tertulis juga di Mazmur 63 ayat 2, ayat 4, 6 sampai 7 dan 9 yang tertulis yang isinya, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu padamu, seperti tanah yang kering dan tandus." Bahasa ini sangat dekat dengan kaum kontemplatif. Jadi, kami ini membutuhkan privasi tertentu untuk tenang memandang wajah Yesus dan ingin menyerahkan seluruh hidupnya bagi Dia, seperti Maria dari Betania, seorang yang beribadah di kaki Yesus. Jika kita mengimajinasikan dari kisah Maria dari Betania itu, kita pasti ingin atau memiliki kerinduan ingin melihat Yesus semakin haus, dan haus itu berangsur hilang karena Ia telah menemukan air kehidupan itu. Dengan penuh cinta yang menatap Yesus, semakin lama yang semakin mendalam. Dan kerinduan adalah hal yang terpenting dari kaum kontemplatif ini. Dan pada kaum kontemplatif ini juga ada juga dengan doa, dengan gestur tubuh atau gerak tubuh seperti Adonai, Adorai, Osti, gereja gancuran, bantur, dan kelompok sufi seperti di gereja Pentakosta. Mereka juga punya penari kayak gitu seperti menyembah Tuhan. Dan yang kaum ini kerap juga memberikan bantuan kepada orang lain dengan bersembunyi seperti tertulis di Markus 8 ayat 26. Kaum ini juga memiliki tantangan, yaitu kehilangan keseimbangan atau memisahkan yang sakral dengan yang sekuler. Dan yang kedua, menyerap ego atau Allah adalah Allah, manusia tetap manusia. Dan saya merasa kaum inilah kaum yang cocok dengan saya, kaum yang mengajarkan atau saya rasa sangat cocok dengan diri saya, di mana ketika saya melakukan satu doa atau berdoa, saya merasakan kehadiran Tuhan. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.